إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum, wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi pernah bercerita, suatu hari tatkala sebagian sahabat Nabi berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu beliau sedang istirahat. Ketika para sahabat Nabi hadir, maka Rasulullah terbangun. Apa yang terjadi? Para sahabat Nabi menyaksikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan tikar. Ketika para sahabat Nabi datang, faqama, maka beliau bangun dari tidurnya, wa athara fi jambi. Tikar yang menjadi alas tidur beliau membekas di bagian tubuh beliau. Maka para sahabat Nabi yang melihat keadaan Nabi tersebut spontan merespon dengan mengatakan faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'a, ya Rasulullah, kalau Anda berkenan ya Rasulullah, kami akan buatkan alas tidur yang halus untuk Anda ya Rasul. Dalam riwayat yang lain ternyata ada sebuah riwayat yang bagaimana para sahabat Nabi mengungkapkan kesedihan mereka tatkala menyaksikan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, al-muluk ya Rasulullah, para raja ya Rasulullah, al-muluk. Mereka seperti itu kehidupannya. Akan tetapi Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mali walid dunya, ada apa
saya dengan dunia ini. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah. Ketahuilah sesungguhnya diriku ini di kehidupan dunia ini hanyalah seperti seorang pengelana yang berteduh di bawah sebuah pohon. Summa raha wa tarakaha. Lalu setelah itu dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini, ayyuhal jamaah, setidaknya ada dua pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bagaimana kezuhudan seorang Rasul yang mulia, manusia yang termulia nomor satu di muka bumi, tapi kehidupan beliau sebegitu sederhananya. Ini menggambarkan kezuhudan beliau. Kemudian tatkala para sahabat Nabi menawarkan, tidak banyak yang ditawarkan oleh para sahabat, bukan istana, bukan jabatan yang tinggi, tapi yang ditawarkan adalah lawit takhadna laka wita. Kalau Anda berkenan ya Rasulullah, kami bisa buatkan alas tidur yang lebih halus untuk Anda. Hanya itu yang ditawarkan. Akan tetapi Nabi menjawab dengan jawaban seperti tadi yang kita dengar. Yang ini menggambarkan tingkat kezuhudan yang begitu sempurna pada sosok seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala hal yang bersifat duniawi, segala hiruk pikuk duniawi tidak membuat beliau silau. Segala kesulitan dalam hidup dunia ini tidaklah membuat beliau sedih, apalagi stres. Inilah buah dari kezuhudan. Dan tidak lain itu karena kecintaan beliau terhadap akhirat yang begitu kuat, dan beliau memandang dunia seperti yang kita dengar dari ungkapan beliau tadi. Pelajaran yang kedua adalah Rasulullah memberikan ilustrasi, memberikan gambaran akan singkatnya kehidupan dunia. Beliau gambarkan hidup di dunia itu seperti seorang pengelana yang dia berteduh di bawah sebuah pohon. Namanya berteduh itu hanya sebentar. Namanya berteduh itu hanya sesaat. Dirasa cukup kemudian akan melanjutkan perjalanan. Ini gambaran dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan singkatnya hidup di dunia. Dalam riwayat Muslim, gambaran yang lebih ekstrim lagi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbi'ahu fil yammi hadhihi falyanzur bima tarji." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti dunia ini, hanya seperti bila ada salah seorang di antara kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam air, maka lihatlah ketika jari ini diangkat, apakah yang menetes dari jari tersebut. Dunia begitu ekstrimnya beliau gambarkan, saking singkatnya, yaitu seperti satu tetes air. Subhanallah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang begitu jelas akan singkatnya kehidupan dunia dan lamanya kehidupan akhirat. Sebentarnya hari-hari yang kita lewati di dunia dan begitu panjangnya hari-hari yang akan kita lewati di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu adalah seperti 1000 tahun dalam
hari-hari hitungan kalian di dunia. Al-Imam Mujahid, seorang ulama besar ahli tafsir yang merupakan salah satu murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ay min ayyamil akhirah. Artinya satu hari di sisi Tuhanmu maksudnya adalah satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat dibandingkan hari-hari yang kita lalui di dunia ini adalah satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Sehingga kalau ada di antara kita yang di dunia ini hidup 1000 tahun, maka di akhirat itu hanya satu hari. Padahal ayuhal ikhwah, tidak ada di antara kita yang bisa hidup 1000 tahun. Umur kita sebagaimana yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku nanti rata-rata antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sangat langka orang-orang yang nanti umurnya melewati usia tersebut. Antum yang sekarang usianya sudah lebih dari 70 tahun termasuk kategori aqal, termasuk kategori sedikit. Dan hampir setiap hari sering kita mendengar berita lelayu yang mengabarkan si fulan meninggal, fulanah meninggal, umurnya antara itu. Itu fakta, itu realita yang tidak bisa dipungkiri hatta orang kafir sekalipun. Ini menunjukkan ya ikhwah bahwa kita hidup di dunia tidak lama. Suka tidak suka, rela tidak rela, kita hidup di dunia hanya sebentar. Yang paling penting untuk kita catat bahwa kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia di waktu yang begitu singkat ini, itu memiliki sebuah tujuan. Memiliki sebuah tujuan yang mulia. Yang tujuan tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya yang antum semuanya sudah hafal ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka mentauhidkan ibadah hanya kepadaku saja. Ubudiyah lillahi tabaraka wa ta'ala, kata para ulama, melaksanakan penghambaan diri, ubudiyah kepada Allah. Itulah tujuan manusia diciptakan hidup di waktu yang sangat sebentar di dunia ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa hidup yang sebentar di dunia ini, jika memang kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk benar-benar merealisasikan tujuan yang disebutkan dalam ayat itu, dan kita terus komitmen, konsisten sampai akhir hayat kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada batasnya, kebahagiaan yang langgeng, yaitu fi jannatin na'im. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, thumma assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, dan janji Allah pasti dipenuhi, bahwa siapapun di antara umat manusia yang hidup di kehidupan yang fana ini benar-benar bisa merealisasikan tujuan mereka diciptakan hidup di dunia ini, yaitu menjalankan ubudiyah
kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, maka dijanjikan dia akan menggapai kenikmatan yang kekal dan abadi. Tidak ada apa-apanya kalau kenikmatan dunia seisinya ini kita bandingkan dengan kenikmatan tersebut, yaitu surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai ayat 74 menyebutkan insan-insan yang benar-benar sudah mampu merealisasikan tujuan mereka diciptakan di dunia ini adalah ubudiyah kepada Allah, terus bersabar di dalam menjalani berbagai cobaan dalam perjalanan dia menjalankan ubudiyah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Allah sebutkan mereka memiliki sifat-sifat hamba yang disebut oleh Allah ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna ila akhiril ayah sampai ayat yang ke-74. Silahkan dibaca karena waktu yang membatasi kita sehingga tidak mungkin kita sampaikan karena panjang. Ketika seseorang sudah benar-benar mampu merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah, istiqomah sampai akhir hayatnya dan terus bersabar sampai akhir hayatnya, maka mereka pantas disebut sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah sejati. Dan itu dikatakan oleh para ulama, gelar hamba Allah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar telah sukses di dalam merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hembusan nafas terakhir. Balasannya apa? Balasannya Allah janjikan ada dalam ayat yang ke-75. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Maka mereka itu hamba-hamba Allah tersebut, mereka akan diberikan balasan, disediakan kamar-kamar di surga karena sebab kesabaran mereka di dalam menjalankan ubudiyah mereka kepada Allah. Wa yulaqauna fiha, dan mereka nanti akan disambut ketika masuk surga, akan disambut dengan penghormatan dan dengan ucapan selamat. Lalu Allah katakan khalidina fiha, setelah itu mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan surga adalah tempat tinggal yang terbaik, adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang terbaik. Subhanallah. Innamal jaza min jinsil amal. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari segala suka dan duka, jerih payah kita di dalam menjalani ubudiyah kepada Allah. Oleh karena itu kita harus bersabar. Demi untuk mendapatkan hakikat kebahagiaan yang kekal dan abadi, kita harus bersabar menjalani ubudiyah tersebut. Yang memang ubudiyah itu tidak akan sukses kita jalankan kalau kita tidak sabar. Akan tetapi setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memahami dengan betul akan singkatnya kehidupan dunia ini, maka kita tidak mudah stres. Tatkala kita menjalankan ibadah kepada Allah diuji, karena kita meyakini walaupun saya sakit, walaupun saya menderita, itu hanya sebentar. Demi untuk menggapai kebahagiaan yang kekal dan abadi, rela menjalani cobaan-cobaan di kehidupan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita benar-benar bisa merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersabar, istiqomah sampai akhir hayat kita sehingga kita pantas masuk dalam ayat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha ila akhir ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، ونعوذ بك من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.